Oke. Oke. Halo Mas Gede. Halo, Bener Mas Gede? Bener. Sebutannya apa? Biasa panggilannya. Kalau di Jogja gede biasanya. Oh gitu. Beli gede biasanya. Beli gede. Beli gede. Kalau di Bali? Biasanya Agus atau Agus. Yeah, Oh atau gitu. Agus. Oke, Mas Agus atau Mas Gede. Mas Gede Siap. aja ya. Yeah. Biasanya itu. Selamat datang di Mampir Wedangan Siap. Warung Halaman. Siap. Oke teman-teman Wedangers, wah kita nyebutnya Wedangers. Ini gabungan basa Jawa karo rada Inggris. Nganggo Wedangers. Jadi kita kedatangan tamu spesial yang sebenarnya udah sering kesini karena sering ada diskusi di warung, namanya Mas Gede. Okay. Nanti lengkapnya siapa kayaknya agak panjang deh. Kayaknya agak panjang deh. Nanti nganu perkenalan sebutin namanya. Okay. Mungkin sedikit ada makna atau apa gitu kan, kadang dari Bali kan biasanya namanya khas. Kalau dari Jawa kadang itu ya nama aja ya, bisa di belakangnya gitu kan biasanya. Nah, kalau Bali kan ada khas. Kemarin sudah ada Mbak Ayu, ada Mas Lingga gitu. Sedikit jelasin juga. Cuma nanti bisa sedikit jelasin deh namanya. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Jadi nama Gede Agus Siswadi, ada 3 kata, Gede, Agus, dan Siswadi. Okay. Nah ini mungkin karena ada belakang namanya siswa, mungkin saya sering jadi gini kan, sering jadi siswa di mana-mana kan, siswa di sini, siswa di sini, karena suka belajar. Senang sekolah. Ya, karena kan biasanya nama tuh doa juga. Iya. Itu Gede. Kalau Gede itu kan biasanya anak atau orang Bali itu Gede itu untuk anak pertama. Oke. Jadi anak pertama itu ada Gede, Putu. Kalau untuk laki-laki, Gede, Putu. Kalau misalnya perempuan biasanya Milo atau apa. Okay. Nah, untuk yang anak kedua itu biasanya Kadek atau Made. Itu untuk anak kedua. Nah, anak yang ketiga itu Nyoman. Kemudian yang anak keempat itu Ketut. Anak keempat Ketut. Nah, kalau misalnya anak kelima kembali ke Gede. Gede balik namanya. Oh iya, iya. Mbak Ayu sempat cerita itu. Gitu ya. Jadi ada 4. Ya, kenapa orang Bali itu gini biasanya punya anaknya atau menyarankan untuk punya anak 4? Karena nanti kan kalau misalnya meninggal, orang tuanya meninggal itu kan biar ditandu itu berempat. Artinya yang bisa nandu kan anaknya. Jadi kan ada 4 tuh. Jadi di depan 2, di belakang 2. Itu sih secara gini kalau orang-orang dulu. Biasanya dulu punya konsep itu. Lah sekarang? Sekarang udah KB tuh. Jadi KB dan 2 anak cukup lah. Kan nggak ditandu pakai nyetir kan? Tapi masih ya pakai tandu ya? Atau masih secara tradisi biasa? Masih. Tetap ya? Masih. Kalau yang tradisional masih, karena nganter itu kan biasanya ditandu berempat itu. Atau dari kerabat dan sebagainya. Nah, saya lahirnya itu di Desa Balirejo namanya, Mas. Di mana itu? Di Sulawesi Selatan. Ya, malah di Sulawesi Selatan tinggalnya. Saya lahir dan besar di sana hingga SMA itu di Sulawesi Selatan. Namanya Balirejo. Oke. Ya, Balirejo itu kan bahasa Jawa ramai ya. Bali ramai. Jadi nama kampungnya itu Balirejo gitu. Jadi di sana memang kumpulan orang Bali. Artinya banyak orang Bali. Oke. Gitu di Sulawesi. Kemudian saya SD, SMP, SMA di Sulawesi. Gitu. Nah, awalnya kecamatannya apa? Itu Kecamatan Angkona. Nah, Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur. Jadi dari Makassar itu Mas ke kampungnya saya itu 13 jam naik bus. Masih jauh ya? Ke utara? Sekali. Ke timur. Oh, ke timur. Ke timur. Nah, itu 13 jam naik bus gitu. Jadi lumayan kalau ke kampung tuh perjalanannya jauh sekali. Oke. Jauh ya, lumayan. Jauh. Jadi saya SD, SMP, SMA itu di sana. Tapi kampung besar saya itu di Bali. Istilahnya kampung keluarga besar. Keluarga besarnya di Bali. Dan nanti di awal-awal Februari ke Bali rencananya balik pulang. Sana. Di mana Balinya? Balinya itu kampungnya itu Nusa Penida namanya. Itu nyebrang. Dari Sanur, Pantai Sanur itu nyebrang sekitar 30 menitan naik boat itu. Oh, ya, pulau tersendiri. Iya, pulau sendiri. Itu tempat wisata juga. Tempat wisata yang ada makanya familiar beach. Cuma Nusa Penida itu kayak Clicking Beach itu banyak ya. Oh gitu. Udah mulai pariwisata gitu. Jadi
itu sih sekilas gininya saya. Jadi besarnya saya tuh di Sulawesi. Jadi secara jadi di Sulawesi kan majemuk gininya. Ada teman-teman Kristen, Islam. Jadi di sana saya kayak apa ya, kayak belajar banyak di kampung itu karena memang majemuk gininya daerahnya. Saya itu tahun kemarin kan sering ke Sulawesi Tengah, Palu. Itu komunitas Bali juga banyak. Lumayan. Tapi di pelosok-pelosok. Ya, di kota ada berapa? Karena saya nginep itu di hotel. Hotelnya itu pemiliknya orang Bali. Jadi ornamen ininya Bali banget. Pagi itu kalau harapan ada musik ininya musik khas Balinya lah kira-kira gitu. Kalau di Palu sama Sulawesi Tenggara itu biasanya masih banyak lah, masih banyak. Karena programnya Soeharto. Jadi karena daerah yang banyak itu dikirim ada program transmigrasi itu. Jadi zaman kakek saya itu ikut program itu transmigrasi. Oh, pas kakek ya? Tapi kakek saya ke Bali sekarang, anak-anaknya di sana. Oh gitu. Balik ke Bali. Tanahnya. Oke. Gitu. Oke. Berarti sering bolak-balik dulu. Maksudnya walaupun lahir SD SMP di sana, sering diajak ke Bali waktu kecil atau agak jarang juga? Jarang. Ya? Bahkan pertama kali itu kelas 5 SD. Oh gitu. Kelas 5 SD. Gitu. Bahkan ya jadi di sana gininya. Saya dari sekolah dari lahir sampai dengan besar itu kuliahnya sama baru ke Bali. Jadi 2015, pertengahan 2015 saya ke Bali. Untuk kuliah S1? Karena untuk kuliah S1. Ambil apa? Pendidikan agama. Karena orientasi orang tua, dulu kan saya mengikuti orang tua. Karena pertama sebenarnya cita-cita saya nggak ada ke pendidikan. Gitu. Saya pertama di SMA itu saya kan biasa kan ada IPA IPS. Nah saya masuk IPA gitu. Dan cita-cita saya pertama itu sebagai dokter hewan. Pengennya dokter hewan, pengen sekali. Oh gitu malah. Kenapa ya? Iya, karena apa ya? Karena hobi dengan hewan atau gimana? Iya, karena satu dokter hewan itu jarang. Nah, maksudnya pas di Sulawesi? Di kampung saya kan banyak kayak ayam mati mendadak apa dan sebagainya banyak ada sapi dan sebagainya. Nah itu saya pengennya jadi dokter hewan. Bahkan sudah dari kelas 2 SMA sampai 3 SMA itu sudah menggantungkan cita-cita pengen jadi dokter hewan. Nah pengennya lanjut di Unhas, Universitas Hasanuddin. Nah tapi karena biayanya mahal, saya mengurungkan niat. Nah dan orang tua juga, Gus kenapa nggak kuliah di Bali, cari pendidikan agama, karena orientasinya orang tua di kampung itu kan ya jarang untuk yang sebagai guru agama. Nah itu saya disarankan untuk mengambil itu. Nah itu, jadi ya udah saya pergi ke Bali tanpa, jadi harus menguburkan cita-cita saya sebagai dokter hewan, kemudian planning B saya itu sebagai apa, kalau nggak farmasi itu guru biologi. Memang eksak-eksak ya sukanya. Iya, sukanya itu. Kimia, biologi itu suka banget. Gitu. Itu dulu. Jadi saya menguburkan cita-cita itu dan berangkat ke Bali. Gitu. Dan perguruan tinggi yang saya tuju pun itu saya nggak tahu. Karena orang tua saya kan menyerahkan ke paman. Paman saya kan di Denpasar. Nah, pas ditanyain, Gus mau di perguruan tinggi mana, mau sekolah di kuliah di mana, bebas saja, ya penting itu nanti sebagai guru agama atau gelarnya SAG, itu. Nah pas saya nggak tahu diantar ke IHDN, karena IHDN itu kan negeri kan, maksudnya kepanjangannya apa? Institut Hindu Dharma Negeri. IHDN, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Oke. Ya, jadi diantar ke sana, kemudian bahkan pegawai yang untuk mencari mahasiswa baru tuh nanyain, Dek mau jurusan yang mana? Nah terserah Bu, pokoknya yang jadi guru agama. Gitu. Iya. Oh kalau jadi guru agama ini pendidikan agama Hindu namanya. Ya itu aja Bu. Padahal sebenarnya kalau menjadi guru agama Hindu atau mengambil jurusan pendidikan agama Hindu kan SPD gelarnya. Ya saya nggak tahu kalau misalnya
yang lebih kental dengan belajar agama itu teologi, masuk teologi sebenarnya. Untuk yang gitu. SAG, sarjana agama kan itu gelarnya. Nah, saya orientasinya pokoknya yang jadi guru agama yang mana. Yeah. Karena saya udah mikir udah sangat apa ya, lihat teman-teman apalagi kan kuliah saya kan masuk gini di satu kelas tuh rata-rata eksak memang jurusannya. Oh, yang pas waktu di Sulawesi. Iya, di Sulawesi. Saya lihat di Unhas, kemudian kuliah di Universitas Negeri Makassar. Dan jurusannya itu ada yang farmasi, ada yang biologi, ada yang sebagai pendidikan guru kimia dan sebagainya. Nah, saya yang melenceng nih, guru agama. Guru agama. Nah, itu di sana saya kayak apa ya, semester 1 2 3 tuh kayak menutup diri kan. Karena nggak sesuai dengan gini saya nih, nggak sesuai dengan cita-cita saya, nggak sesuai dengan keinginan saya gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya semester 1 2 3 tuh benar-benar belajar mengikuti alur aja gitu. Gitu. Dan yang mulai saya menjadi srek itu dengan ilmu pendidikan itu setelah semester 3 itu. Itu mulai sadar bahwa pendidikan itu penting nih. Ya apapun langkah yang kamu tempuh ketika ingin bersungguh-sungguh pasti akan dapat gitu. Dan di sana saya mulai kayak belajar nulis apa dan sebagainya, ngirim tulisan di media sosial, di media-media kayak koran, Bali Pos dan sebagainya. Itu sering-sering, dan bahkan berapa kali ditolak, ada berapa kali juga dimuat, diterbitkan gitu di koran itu. Itu senang sekali karena nulis itu. Ya memang mulai minat untuk di sini nih kayaknya saya menulis dan sebagainya, pendidikan, dan saya cenderung walaupun saya gininya pendidikan agama tapi saya fokusnya ke ilmu pendidikan. Itu pentingnya kan. Itu, dan alhamdulillah sampai 2019 lulus. Dari 2019 lulus. Kemudian saya berapa minggu setelah itu atau selang berapa bulan itu ditawarin mau nggak ngajar di SMP. Pertama di SMA, tapi saya nggak mau. Di SMA ada namanya SMA di Denpasar itu, tapi swasta. Saya nggak mau karena fokus nih dulu untuk kuliah lagi. Nah, kemudian ditawarin di SMP karena di SMP saya searching itu sekolahnya siswanya ribuan. Banyak. Ya banyak, bahkan satu angkatan itu misalnya kelas 7 itu sampai 11 kelas 2 sampai negeri apa swasta? Swasta itu. Swasta. Tapi swastanya itu siswanya terbanyak di Denpasar. Gitu. Itu untuk sekolah menengah pertama, karena keren tuh gininya sekolahnya. Itu. Kemudian saya ngabdi juga ngajar di SMP selama 2 tahun sambil kuliah S2. Gitu. Sekalian kuliah lagi tuh. Sekalian kuliah Waktunya lagi. Memungkinkan ya? Iya, memungkinkan. Karena saya perhitungan ngajar nih sampai dari pagi sampai siang jam 2. Kemudian sorenya saya ngapain gitu. Gitu. Makanya ambil kuliah lagi gitu, biar penuh waktunya. Karena saya suka dengan waktu yang nggak kosong, padat lah. Ya, ini mau ngapain gitu. Jadi biar padat. Jadi ya saya isi untuk kuliah gitu. Gitu. Oke. Akhirnya itu selisih berapa lama? Maksudnya setelah di SMP ngajar ambil kuliah itu atau barengan? Lulusnya Mei, wisudanya Mei, kemudian ngajarnya itu Juni. Juni, kemudian Agustus itu kuliah S2. Udah, selisih berapa? Sebulan 2 bulan lah ya? Sebulan 2 bulan. Gitu. Okay. Kemudian saya belajar lagi. Awalnya saya pengennya kalau misalnya ke Jogja ini kan saya di Jogja di filsafat juga. Nah, awalnya tuh nggak pengen filsafat. Awalnya tuh pengen CRCS. CRCS. Cross culture studies itu. Agama dan lintas budaya. Nah, karena background saya kan ada agama-agamanya. Jadi pengennya biar agama lintas budaya lah. Nah, awal saya semacam dapat ilham untuk belajar filsafat itu dari dengerin ada tuh seminarnya yang diisi oleh Pak Rudin Faiz. Rudin Faiz, Masjid Sudirman ini. Nah, di sana ya jadi kayak banyak saya dapat ketertarikan untuk belajar filsafat. Nah, kemudian baca-baca buku. Yang paling pertama saya baca itu
itu pengantar filsafat yang buku biru itu. Itu kok enak belajar filsafat ya, dan filsafat itu bisa masuk kemana-mana karena dia kan ilmunya dalam sekali, deep sekali. Nah, kemudian saya memutuskan untuk kuliah deh, ambil filsafat lagi, S2 filsafat lagi gitu. Oh ya. Ya, kemudian yang gurunya tuh saya tinggalkan. Tapi itu ketemu dengan, maksudnya selain dengerin Mas siapa itu Pak Farudin Faiz itu, sebelumnya ada kenalan atau teman yang juga di filsafat ya? Belum sih, belum. Kemarin bener-bener wah kayaknya ini ya. Lalu baru ada ya, saya sini aja gitu ya. Iya, gitu. Jadi kemarin ketemu juga satu room sama, tapi saya nggak tahu ternyata itu Mas Odi sama Mas Linggar. Yang satu room itu yang dia bahas tentang Lombok kemarin kalau nggak salah. Oh ya. Nah, bahas tentang Lombok apa gitu kan. Nah itu saya, ini ya, alumni filsafat nih. Gitu. Nah kemarin pas diskusi itu, ini Mas Gede hadir dari mana? Saya dari IHDN. Pengen sih kuliah di S2 filsafat, gimana Mas? Nah sampai bisa, pokoknya masuk aja. Gitu. Padahal awalnya saya sudah chatting sama admin CRCS tuh. Oh gitu. Ya, sama CRCS. Ayo deh, ini lengkapi yang ini ya, kurang yang ini. Ternyata saya lari lagi ke adminnya filsafat. Mas siapa? Mas Pras? Enggak, siapa namanya? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Nah, okay. Pak Gunawan tuh kemarin saya saling chat di WA. Saya tanya-tanya gitu. Akhirnya memang wah ini aja lah gitu. Ini aja. Dan memang saya kayak tersesat di jalan yang benar gitu. Belajar filsafat tuh. Orang kan bilang, ngapain belajar filsafat, orang jadi apa? Karena nggak ada, biasanya kalau kita sekolah itu pasti orientasinya untuk kerja kan. Iya, biasanya kamu belajar filsafat untuk apa? Untuk belajar apa? Jadi apa nanti? Nah, itu yang menjadi belajar itu nggak harus orientasinya kerja, belajar untuk pengalaman dan sebagainya. Itu. Dan fokus saya karena saya punya sedikit belajar tentang pendidikan, jadi riset saya pun itu soal itu filsafat pendidikan. Gitu. Jadi itu kronologi secara singkatnya alur pendidikannya sama ketertarikannya Aldi sebenarnya. Nah, nanti kita akan ke Jogja lagi. Nah, kalau pas di Bali itu kan kampusnya yang kedua sama. Oh sama. Tapi jenjang S2-nya. Jurusannya juga sama. Jurusannya ya Magister Pendidikan Agama. Oke. Berarti masternya 2 ini ya? 2. Maka karena punya nama siswa itu. Oke. Nah berarti sarjana pendidikan kalau sarjana pendidikan. Kalau S2-nya apa? Magister Pendidikan. Oke. Magister Pendidikan. Dan ini Mas Gede ini baru aja wisuda kemarin yang baru aja. Baru beberapa hari, 25 Januari kemarin. Ya, jadi Master of Philosophy. Anunya MPhil loh ya. MPhil ya. udah internasional, keren gitu ya. Ya UGM beberapa gelarnya make gelar internasional ya, MA, MPhil, MSc, apa ini? Bahkan hukum tuh sekarang saya kira MH, ternyata LLM. Oh gitu. Iya, magister itu. Karena kemarin disebut itu yang menjadi baca panca prasetya itu disebut LLM gitu. Udah LLM berarti itu keren nih. UGM. LLM. Mulai kapan ya? Nah itu kurang tahu saya kalau di hukum. Tapi kalau di filsafat kayaknya udah gini deh. Udah keren gininya untuk jenjang S2-nya internasional. Gini. Keren. Oh gitu. Nah ini kan S2 di UGM. S3 rencana kayaknya di Bali deh. Tapi lebih ke linearin ilmu yang S2 kemarin pendidikan. Gitu. Pengennya sih di Bali, kalau enggak di Undiksa
di Undiksa kan negeri tuh. Nah, Ilmu pendidikan untuk S3. Mudah-mudahan bisa nih. oh, rencana malah di apa Unisa? Undiksa. Apa itu kepanjangan? Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Oke, di mana itu? Di Singaraja. Di Singaraja itu Bali Utara. Oh, di Bali Utara. Itu Singaraja. Oh, apa rencana? S3-nya ilmu pendidikan. Oh, itu aja. Maksudnya ini ilmu pendidikan kita aja. Pendidikan. Oh, dokter, maksudnya enggak ilmu pendidikan agama Hindu lagi atau pendidikan. Oh, gitu ya. Itu sih langsung ini nanti. Mudah-mudahan ada kesempatan belajar lagi. Pengen sih gitu. Dan enggak ada kosong-kosong gitu. Kemarin ya biar enggak ada waktu kosong gitu. Karena saya kalau sekolah itu kayak mungkin kayak SD, SMP, SMA itu kalau misalnya kosong itu kayak nggak naik kelas itu kayak biasanya kan gitu kan. Nah itu saya kayak harus lanjut deh gitu. Gitu makanya pengennya nanti tahun ini lanjutnya S3 kalau ada jodohnya. Biasanya kan kalau kita kuliah itu kan jodoh-jodohan juga. Ya, kita pengen di sini, kita pengen sini, tahu-tahunya terdampar di sini. Gitu. Ya pengen ke Sulawesi dulu bentar. Kemarin udah pulang kampung sih, tapi ya. Oh, yang sebelum wisuda ini. Iya, sebelum wisuda udah pulang kampung dan ya udah minta gini sama orang tua kan, bosan nanti tinggal di Bali ya untuk gininya, untuk kerjanya. Karena nanti udah kita bergerilya nih mau nyari kerja. Nek bapak ibu di Sulawesi itu. Kalau kakek nenek udah balik di Bali. Di Nusa Penida itu. Nusa Penida. Oke. Kalau dari Denpasar jauh masih berapa? Kalau dari Denpasar itu ke nyebrangnya itu 30 menitan. 30 nyebrang laut. Dari Denpasar. Lumayan. Tapi harus mengikuti gini juga cuaca jadwal. Cuaca laut. Biasanya kalau gelombangnya tinggi itu enggak diberangkatin. Lihat gini. Cuaca juga. Tapi kapal itu maksudnya banyak ya, sering. Banyak. Maksudnya enggak harus nunggu atau jam-jam tertentu. Biasanya dia sih dari pagi itu sampai sore sih biasanya. Ada. Oh, oke. Itu lumayan ini untuk ke Nusa Penida. Kemudian dari Sampalan itu kan pelabuhannya Sampalan kalau di Nusa Penida. Kemudian naik lagi kalau menuju ke desa saya itu sekitar 15-20 menitan. Pakai apa? Motor. Oh, 15 menitan. Enggak ini ya. Terlalu jauh. Itu Nusa Penida ini nama kabupaten atau kecamatan? Nama pulaunya. Pulau, tapi itu Klungkung. Kecamatannya? Klungkung. Kalau kabupatennya? Kecamatannya Nusa Penida, kabupaten Klungkung. Itu nama kecamatan. Dia. Kabupaten Nusa Penida. Berarti kalau ke Bali selain ke Denpasar ke sana. Biasanya kalau ada hari-hari tertentu pulang ke Nusa Penida karena kan kakek nenek di sana. Waktu pertama kali ke Bali kan SD ya, kelas 5 atau kelas berapa? Iya, kelas 5 SD. Itu 5. Gimana dulu? Maksudnya kan diceritain nenek moyang istilahnya. Itu Bali gitu. Ada memang keinginan kapan pengen ke sana. Diceritain sih sebenarnya. Jadi semua keturunan atau semua dari leluhur itu di Bali gitu. Dan itu ada catatannya juga ya? Ada. Itu di Bali. Kemudian nanti pun itu kayaknya saya balik nanti ke Bali, tinggalnya di Bali. Nanti mungkin orang tua kan masih kerja di sana. Kalau misalnya gini, saya ajak ke Bali, tinggalnya di Bali gitu. Rencananya gitu. Karena lumayan jauh gininya di Sulawesi. Dan kan sudah lumayan familiar di Bali kan udah S1 S2 juga di sana. Pengennya sih mudah-mudahan nanti dapat gininya di sana di Bali. Tadi kan udah diceritain soal ke Jogja, tapi dulu kok milihnya Jogja? Maksudnya memang pengen cari satu pesawat tapi kok Jogja gitu loh dulu. Pas milih di awal-awal mau kuliah lagi itu gimana ya? Kenapa di UGM? Karena kan saya kayak pengen itu lihat mutu dari pendidikannya juga sih. Dilihat dari akreditasinya. Karena saya lihat filsafat itu yang punya gini cuma 2 kan, di UI sama UGM. Kalau yang yang kayak
apa yang masuk di gini ya. Apalagi kalau UGM kan masuk fakultas ya, fakultas filsafat itu di UGM. Nah, cuma kalau misalnya di UI itu kan kentalnya ke barat, filsafat barat. Ya, kemudian kalau biar Kara juga kayaknya barat banget. Nah, kalau filsafat timurnya itu lebih dibilang lebih cenderung ke UGM gitu, karena ada gini Pancasilanya sama filsafat Nusantara. Wah, itu pengembangan filsafat Nusantara. Jadi milihnya UGM, dan UGM itu kan sebagai kampus terbaik pertama. Iya. Gitu. Nah, kemarin dosen pembimbingnya berarti siapa? Bu Dekan. Oh, Bu Murti. Bu Murti. Itu filsafat pendidikan. Beliau yang membimbing dari awal, dari proposal, bahkan pas mata kuliah beliau saya sudah bilang, Bu, nanti kalau misalnya saya minat saya ini kan di filsafat pendidikan. Nanti mohon dibimbing Ibu. Nah, ibunya bilang, monggo Mas Getir, 24 jam untuk Mas Getir. Baik ibunya, keren. Lalu kemarin pas wisuda itu kayaknya yang mewakili di karakter itu sampean ya? Nggih, betul. Itu dulu sama saya juga. Sama-sama wakil wisuda. Dulu pas saya Bu ini yang di BMKG itu loh. Bu Dwi Korita. Nah, Bu Dwi Korita itu. Saya dulu juga kaget aja. Karena saya bukan 3 tahun, saya itu 5 tahun. Iya, itu kan keren. 5 tahun, tapi dari cum laude itu kalau di filsafat maksimalnya 5 tahun. Oh iya, Bu. Ya, jadi aku heran aja. Biar matang ilmu filsafat. Oh ya, udahlah. 5 tahun itu. Karena salah perhitungan, jadi 1 semester enggak ngapa-ngapain. Karena dulu double kan, masih bareng kerja, setelah itu ngambil kelas di Sanata Dharma yang bahasa Inggris, ternyata nggak bisa barengan. Pusing ya. Tapi katanya sekarang misalnya kita cuti nih 1 semester, cuti itu nggak masuk masa studi. Saya nggak cuti masalahnya, saya pede aja. Pede 4 tahun lah. Ternyata 4 semester maksudnya. Ternyata 1 semesternya nggak ngapa-ngapain, plus malahan 5 semester. Wah, tobat ini. Yang penting udah lulus. Aman kan? Oke, kalau di Jogja ya, maksudnya mungkin nanti kita sedikit akan ngobrolin soal ketertarikan pendidikan, walaupun tadi sempat disinggung. Kalau di Jogja gimana? Awal-awal itu ada suasana-suasana yang kayaknya beda, dan kayaknya ini nyaman, ini nggak nyaman, ini kayaknya ada komunitas yang saya juga tertarik, mungkin komunitas dari Bali atau Sulawesi, atau mungkin juga dari komunitas pusat lain-lain yang bikin kayaknya asik deh gitu. Iya. Satu, saya milih Jogja itu karena dia dijuluki sebagai kota pelajar gitu. Kemudian kalau pas pertama di Jogja emang ada culture shock-nya. Satu, makanan di sini kan manis-manis. Gitu. Karena saya sukanya pedas-pedas gitu. Iya, tapi beberapa yang ada teman yang kesempatan podcast juga pas dari luar kota bicaranya ya manis-manis. Memang gitu ya? Maksudnya terasa gitu. Iya, manis banget, kayak gudeg itu manis. Apa sayur-sayur itu manis banget. Gitu. Tapi sekarang berapa minggu, berapa bulan itu nggak bisa menyesuaikan gitu. Awalnya kayak santan-santan tuh banyak, kok sayurnya banyak santan dan manis gitu. Nah, itu pertama di makanan sih, kayak culture shock-nya. Kemudian kalau tempat gininya nyaman kali karena kayak Bali, persis kayak Bali gitu. Kayak damainya, kayak tenangnya gitu. Kemudian suasana belajarnya itu mendukung. Apalagi di sini tuh banyak kayak angkringan-angkringan, kemudian tempat ngopi-ngopi. Nah, yang paling saya kayak kaget itu mungkin kayak takjub juga lihat Jogja nih. Lihat teman-teman itu ketika di kafe-kafe itu bawa laptop ngetik, diskusi gitu. Itu kalau di Bali saya jarang melihat fenomena seperti itu. Gitu ya. Kalau makan ngopi nongkrong aja. Tapi kalau di sini tuh isi debat, isi gini, nongkrong sambil ngopi sampai tengah malam sampai subuh itu keren banget loh. itu kayak maksudnya ngobrolin hal yang serius dan mungkin orang lain ngobrolin apa sih? Kalau di Bali itu kan misalnya kita bawa laptop,
sakti sekali, pintar sekali kamu nanti besok apa namanya, pokoknya kayak kita dibully gitu kalau misalnya belajar serius bawa laptop ke angkringan, ke tempat kopi gitu. Itu kayak diolok-olok nanti gitu. Ini belajar ya terus mau jadi apa, siapa kamu ganti nanti gitu. Gitu. Tapi kalau di Jogja itu yang mendukung. Misalnya kayak kita belajar itu mau ke kafe ke gini, itu suasana belajarnya itu enjoy banget karena rata-rata bawa laptop, ada ngetik di sana, dengerin musik. Nah itu kayak wah ini atmosfer akademiknya itu sampai ke kafe-kafe gitu. Itu kerennya di Jogja. Jadi kampusnya pindah ke kafe. Kita bayar ya diskusinya itu. Ya apalagi kalau kayak kita misalnya nih nggak puas nih, atau karena waktu mungkin di kelas itu kurang, kita kan biasanya kalau filsafat kan nggak sampai akar-akarnya itu nggak puas gitu. Dan itu kita bisa bawa ke kantin. Jadi habis di kelas kita bahas di kantin, terusin itu enaknya. Itu, dan teman-teman rata-rata punya sepemikiran itu, artinya ya apa ya, sudah terbangun kebiasaan, sudah terbangun budaya seperti itu. Jadi kita nggak canggung untuk nanti takutnya kalau misalnya kita belajar, kita misalnya ngobrol apa, diskusi tentang akademik, nanti kita dibilang apa kayak wah ini belajar terus dan sebagainya. Tapi di sini rata-rata semua teman-teman seperti itu. Iya. Karena komunitas-komunitas diskusi itu kayaknya memang sudah dari dulu sih. Banyak dari dulu itu. Bedanya kalau dulu nggak pakai laptop. nongkrong di angkringan atau apa itu ya mereka biasa sih atau kadang biasanya. Cuma nggak balik. Sekarang kan sedikit agak beda ya. Ngobrolnya tetap gitu. Cuma kan mulai KPW juga banyak. Angkringan yang mungkin juga nyediain tempat nongkrong juga banyak kali. Sampai akhirnya pada ngerjain tugas juga ngobrol diskusi, ada ruang yang mungkin lebih dukung juga. Itu kerennya Jogja. Dan aduh itu apa ya, pengen dibangun setiap daerah sih semestinya karena kalau misalnya anak-anak belajar itu memang tidak harus di kelas, di apa dan sebagainya, tapi dimanapun ketika dia sempat untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, silakan, walaupun di tempat kafe sekalipun, kalau misalnya dia sukanya belajar di sana, silakan gitu. Ini kalau di Jogja itu kerennya sih Mas. Dan akhirnya nyaman. Bahkan kayak mau pulang ke Bali sebentar lagi ini kayak wah ini banyak kenangan di Jogja. Ada sesuatu yang kayaknya ada yang tertinggal. Iya, tertinggal banyak kenangan aja banyak sekali di sini. Oke. Itu kerennya Jogja. Dan ketemu kebetulan dengan teman-teman yang punya hobi sama, mungkin hobi ngobrol, hobi diskusi sama kayak Mas Odi, bahkan dia buat kolektif akademia itu untuk yang fokus kita membahas Islam filosofi kan, filsafat timur dan sebagainya. Nah itu kayak kita diwadahi nih, bahkan kita membentuk wadah kita sendiri gitu. Dulu ketemunya di mana berarti awal-awal? Dulu awalnya kayak kenal-kenal online, kenal-kenal gini kayak malah di online. Iya, di online. Saya kira di kampus, Mas. Iya, tapi pertama ketemunya itu saya ke kontrakannya Mas Odi yang dekat kos saya di Pandega. Oh, gitu. Okay. Ayo sini beli, kita ini kan kebetulan dekat kan. Lah ternyata dekat kontrakannya sama kos saya. Pas Idul Adha itu juga kan biasanya banyak dapat kurban tuh, banyak dapat daging, itu diajak masak-masak dah. Gitu. Dan teman-teman di sini kayak biasanya kan tuh kayak apa ya, kayak individual kan. Kalau misalnya kita kita lihat Jakarta misalnya atau program-program tinggi yang lain, itu pasti cenderung mahasiswanya itu ya ke individualis banget kan. Tapi kalau di sini kebersamaannya itu nggak susah untuk mendapat kebersamaan seperti itu. Ayo beli sini, saya masak-masak, ayo gini, pokoknya waduh. Ya karena itu asiknya juga. Iya. Tapi juga harus sebenarnya muter-muter Jogja juga. Udah lengkap sih, tapi nggak terlalu banyak. Ini mumpung masih di sini explore ya. Ke Gunung Kidul gitu. Kemarin ke apa ya, Bantul sama dosen juga kan. Itu keren ya. Karena saya dari Gunung Kidul jadi promo. Gunung Kidul. Ya. Jadi kalau promo ini Balinya Jogja ya di Gunung Kidul. Maksudnya tempat wisata banyak pantainya yang lainnya itu Gunung Kidul. Sama
gua. Gua. Oh, gua. Jogja. Keren. Nuansa keratonnya juga itu masih gini. Pokoknya banyak kenangan nanti di Jogja deh. Yeah. Nah, Gitu. kemarin tema ininya apa berarti? Apa? Tesisnya? Tesisnya saya tentang kurikulum Merdeka nih. Oh, Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau lebih spesifiknya ke kurikulum sih. Nah, saya risetnya itu kayak apa ya? Apa sih filsafat pendidikan di balik kurikulum itu? Oke. Karena kan kita sebenarnya apa ya? Kalau bilang filsafat pendidikan di pendidikan Indonesia, itu kan arahnya itu kan lebih mengeklektikkan berapa aliran filsafat kan. Ya kayak kita juga masuk ke progresivisme, kita juga masuk ke idealisme dan sebagainya. Nah itu saya ingin melihat apa sih filsafat pendidikan di balik kurikulum Merdeka ini dan itu, dan saya kaitkan ke Ki Hajar Dewantara. Yang pun di Jogja juga, jadi ke Taman Siswa itu. Jadi menggali pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oh, gitu. Tapi tema besarnya soal kurikulum yang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu. Nah, mungkin sedikit bocoran anunya, maksudnya problem mendasarnya, lalu mungkin sedikit pembahasannya gitu. Ada nggak? Nggak usah yang detail-detail nggak apa-apa. Maksudnya terlalu panjang karena nulisnya aja 500 halaman ya. Masa kalau ini kan nggak mungkin ya. Cuma maksudnya mungkin bisa sedikit lah bocoran. Problem besarnya yang jangan. Kemarin kan saya tertariknya tentang kurikulum, menyoroti tentang kurikulum. Karena saya lihat ada satu kesenjangan di pendidikan kita, ada kesenjangan paradigma mungkin ya, atau kesenjangan pandangan gitu. Biasanya kalau di Indonesia, bahkan di kurikulum kita pun, di sistem pendidikan Indonesia itu kan ada, kalau saya sebutkan itu sebagai kastanisasi ya. Kastanisasi ada level-level, ada jenjang-jenjang, ada kota-kota. Seperti saya sebutkan tadi mungkin sains sama ilmu-ilmu humaniora. Nah, yang dikatakan ilmu-ilmu yang superior pasti yang sains. Orang tuh atau siswa itu atau mahasiswa itu dikatakan lebih pintar ketika dia pintar matematika, pintar fisika, pintar sains. Nah, sedangkan ilmu-ilmu lain, humaniora, bahkan ke agama pun itu sebagai ilmu yang inferior. Jadi ada kok pendidikan kita seperti itu ya, ada di kelas-kelas dan orang-orang ada kastanya gitu ya. Ada kastanisasi pendidikan lah, dan kalau bahasa akademik gitu. Ya, kok orang kayak misalnya orang masuk IPA dikatakan lebih pintar daripada masuk IPS. Sebenarnya belum tentu. Orang misalnya pertanian, kenapa pertanian lebih pintar orang yang suka matematika, suka fisika, suka kimia dan sebagainya. Padahal kita harus menghargai multiple intelligency, artinya kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap orang itu, setiap siswa. Nah, saya menyoroti apakah di kurikulum Merdeka ini ada atau mengindahkan nilai-nilai, mengindahkan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap peserta didik atau tidak. Apakah benar-benar konsep merdeka belajar itu benar-benar merdeka atau tidak, atau malah tanda kutip terbelenggu nih, atau malah tanda kutip sebagai satu peraturan yang malah memenjarakan anak didik, yang memenjarakan guru, yang memenjarakan instansi pendidikan atau bagaimana. Nah, itu yang saya pelan-pelan telusuri dari kebijakan-kebijakannya, dari peraturan menteri pendidikannya dan sebagainya itu. Nah, yang saya temukan di sini memang di kebijakan itu, di sependek yang saya baca, yang saya telusuri dan sebagainya, memang ada semacam konsep merdekanya ini ternyata gini. Jadi di jenjang SMA nanti itu tidak ada lagi IPA IPS. Itu mulai dihilangkan. Jadi nanti digabung. Jadi sekolah itu menyiapkan ada lima jenis kategori mata pelajaran. Ada yang kategori IPA, ada kategori IPS, ada kategori bahasa, ada kategori
ilmu umum itu kan kayak agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan ada kategori yang apa lagi satu tuh yang masuk ke prakarya gitu-gitu tuh. Itu ada 5 kategori. Nah, setiap siswa ini nanti memilih misalnya di IPA itu memilih 2, di IPS itu memilih 3. Jadi ada semacam gabungan antara mata pelajaran itu. Jadi tergantung minatnya. Anak didik itu minatnya di mana nih? Oh, dia minatnya cuma fisika aja. Kalau di kategori IPA itu dia minatnya di fisika. Kemudian kategori IPS dia minatnya mungkin geografi atau sosiologi gitu. Nah, itu dia bisa pilih. Kalau dulu itu kan nggak bisa. Kalau kita misal masuk IPA ya belajar IPA aja, walaupun kita nggak suka fisika, walaupun kita cuma bisanya sukanya biologi. Nah, itu nanti lebih mengarahkan ke sana sih untuk yang anak SMA. Nah, ini menariknya, ini unik. Jadi mulai menghilangkan kelas-kelas seperti itu. Jadi anak itu dibebaskan untuk memilih, tetapi sekolah diwajibkan menyediakan 5 jenis kelompok mata pelajaran itu. Gitu. Dan ada juga sebenarnya mata pelajaran titipan dari negara kan, kayak kewarganegaraan, kayak bahasa Indonesia, apa itu kan titipan. Nah, itu wajib. Iya, wajib. Itu kan titipan negara. Bukan pilihan ya. Agama dan sebagainya. Itu. Jadi di sana sih uniknya. Dan dibekali juga ilmu keterampilan gitu. Karena kalau dulu sistem, kalau misalnya saya riset di kurikulum yang lain, misalnya anggaplah dari kita nggak ngambil jauh-jauh dari kurikulum yang 1947 zamannya Soekarno dan sebagainya, kita mungkin kayak ke KBK itu kan ke kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada KTSP, kemudian yang sekarang ini kan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu lebih cenderung mengarahkan anak didik itu pada satu minat yang ingin ditekuni. Jadi kalau misalnya dia tertariknya pada ilmu eksak, silahkan ambil ilmu eksak gitu. Kalau dia tertariknya pada ilmu humaniora, silahkan ambil ilmu humaniora, dan sekolah harus memfasilitasi itu. Itu sejak kelas 1 ya? Sejak kelas berapa mulai ya? Kelas 2. Kalau kelas 1 itu mulai secara umum dulu. Kelas 2, kelas 3. Semua lah. Yang pengkhususan itu kelas 2, kelas 3. Gitu. Sesuai minat itu. Sesuai minat. Nah, itu gininya. Jadi dan di kurikulum merdeka ini tidak hanya menuntut anak didik untuk cerdas ke arah kognitif saja, tapi lebih ke keterampilan, lebih ke ke afektifnya juga, psikomotorik juga disentuh. Kalau dulu kan pendidikan itu dianggap selesai ketika administrasinya itu sudah memenuhi, misalnya dilihat nilainya apa dan sebagainya, itu sudah selesai. Padahal sejatinya kan belum tentu seperti itu, karena pendidikan dulu itu lebih diukurnya secara kuantitatif, secara angka-angka. Kalau sekarang kan secara secara kualitatifnya, artinya secara deskripsi lah, artinya pencapaian seperti apa dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kayak misalnya nih, kita belajar itu diukur dari kognitifnya saja, dari pengetahuannya saja. Buktinya saja kalau misalnya dulu siswa yang menjawab sama persis dengan apa yang ada di buku, atau sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh guru, itu kan nilainya tinggi. Gitu. Makanya dulu biasa tuh kita buat catatan di sini, karena contekan. Karena yang diukur itu kognitif, yang diukur itu hafalan gitu. Jadi reseptif memoris lah gitu. Jadi sifatnya hanya hafalan-hafalan saja. Kalau sekarang banyak alat-alat ukur untuk bagaimana anak didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran itu apa. Dan sekarang Menteri Nadiem Makarim kan menyebutkan bahwa kami itu terinspirasi dari gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa saya mengaitkan ini ke pemikiran Ki Hajar Dewantara? Karena dari sananya saya ingin melihat sejauh mana pemikiran Ki Hajar Dewantara mempengaruhi kurikulum yang peraturan yang dibuat ini. Gitu. Termasuk mungkin praksisnya gimana? Praksisnya itu gimana? Gitu. Apakah memang seperti konsep
merdeka belajarnya Ki Hajar Dewantara atau bagaimana? Maksudnya konsep dengan praksisnya jangan-jangan nanti beda. Jangan-jangan hanya jargon merdeka belajar, tapi rata-rata di apa? Saya kan dulu sempat juga 2019 itu 2020 dapat juga untuk awal-awal kurikulum merdeka ini kan, tapi belum secara praksisnya. Sebagai pengenalan sudah dapat. Nah, sebenarnya lebih menjelimet sih dari misalnya dari pembuatan RPP-nya, dari prosedurnya. Ini sebenarnya rata-rata mungkin karena peraturan baru ya yang harus disesuaikan dengan oleh guru-guru dan sebagainya, ini agak menjelimet juga sih. Dan yang belum saya mendapat jawaban itu, kenapa ketika misalnya komponen kurikulum yang belum sempurna, kenapa tidak disempurnakan komponen kurikulumnya saja? Kenapa harus ganti kurikulum? Nah iya, itu banyak yang kayaknya apalagi setiap ganti pemerintahan, ganti menteri atau kayaknya ganti kurikulum. Iya, nah itu apakah ini sebagai legasi kepada kepada sosok pejabat tertentu atau bagaimana? Ini saya belum, karena semangatnya Ki Hajar Dewantara itu kan continue kan, continue artinya berkelanjutan kan. Misalnya, ini kurang sempurna nih, kita sempurnakan. Jadi kita membuat role model kurikulum pendidikan Indonesia kan. Jadi satu kurikulum saja. Toh kalau misalnya ada sesuatu yang ingin diperbaiki, ada sesuatu yang ingin disempurnakan, sempurnakan komponennya. Iya benar, saya kira. Iya, bukan. Ini kayaknya ngerombak semua kan. Dan waktunya pendek banget dan diharuskan. Iya, itu kan pada kelimpungan ya, makanya gurunya, siswanya, mungkin juga pejabat di dinasnya juga pusing juga. Jadi sama-sama gini nih, sama-sama takut akhirnya, kayak guru takut dengan kepala sekolah takut dengan dinas pendidikan takut pada menteri pendidikan takut dengan sama presiden dan sebagainya. Jadi ya harus tekanannya di bawah gitu. Nah, mudah-mudahan kurikulum merdeka ini memang betul-betul memerdekakan, tidak malahan menjadi suatu yang makhluk yang membelenggu antara apakah itu pendidik, peserta didik dan sebagainya. Gitu. Nanti takutnya ganti menteri ganti lagi ya itu takut merdeka belajar sekali. Ada tambahan kurang nih bedanya kalau yang merdeka belajar menteri sebelumnya, yang baru merdeka belajar sekali. Cuma konsep merdeka belajar ini kan harus dipahami, karena ketika kita mendengar istilah merdeka mungkin bebas ya tanpa tanggung jawab dan sebagainya. Ternyata merdeka belajar ini menuntut adanya tanggung jawab yang harus ditempuh oleh pendidik dan peserta didik gitu. Karena di sini konsepnya di kurikulum merdeka itu guru ya, mungkin di sini relasi antara pemikir Ki Hajar Dewantara ya. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan guru itu sebagai pamong, ngemong, momong, among gitu. Jadi ya di sini juga pendidik itu juga sebagai fasilitator gitu. Jadi tidak disarankan untuk mendoktrin anak didik untuk menjadi sesuai dengan keinginan gurunya. Tapi guru itu harus memahami, anak didikku ini dia sebenarnya bisanya di sini nih, atau punya bakat ini nih untuk menuntun ini. Karena karena setiap anak didik itu kan beda-beda. Kayak Ki Hajar Dewantara bilang, kita tanam padi itu, memelihara padi tidak mungkin atau tidak bisa kita disamakan dengan memelihara kedelai misalnya. Memelihara jagung itu tidak sama memelihara padi gitu. Jadi ada cara-cara tersendiri khas lah. Iya, dan kita harus mengindahkan kompetensi-kompetensi yang alami yang anak didik miliki, dan itu kita harus dukung, bukan malah mencekoki dengan kamu tidak bisa seperti ini, kamu mau jadi apa kalau misalnya seperti ini. Jadi harus mengindahkan nilai-nilai kemajemukan, nilai-nilai minat dan bakat yang dimiliki oleh anak didik itu. Itu sih gini ya. Nah, selain konsepnya Ki Hajar Dewantara dan saat ini diprogramkan dalam konteks konsep merdeka belajar. Sebenarnya saya dulu pernah baca dan menurut saya menarik ya. Itu novel lama sih yang Jepang yang Toto-chan itu. Itu mirip sebenarnya konsepnya. Maksudnya konsep saya malah tertarik karena itu masih kecil dia nggak
sejak SMA. Kalau ini kita mungkin anunya aja. Itu kalau totalnya gara-gara dia dianggap bodoh lalu nggak bisa ngikutin, lalu ada sekolah semacam sekolah alternatif kan gitu. Lalu di sana difasilitasi kamu minatnya apa ya. Akhirnya sejak kecil saya memang suka mungkin melukis suka dan pinter itu bukan satu bidang bukan gitu. Satu bidang, kira-kira ya gitu. Lalu ya udah jadi nggak usah disamakan pinter itu harus bisa semua misalkan gitu. Nah kita kan pinter itu ranking 1 itu kalau bisa semuanya. Bisa semuanya. itu alat ukur gitu. Jadi waktu itu saya juga itu awal-awal saya masuk kuliah S1 dulu sih dipinjemin itu asik juga ya ini. Gitu. Lalu saya kira ya dengan konsep Gadjah Dewantara tapi menarik memang untuk membahas karena mungkin problematik ya persoalan pendidikan di Indonesia itu dari dulu banget nggak tersentuh ya mungkin sekarang udah mulai jadi anak didik itu tidak harus pintar segala bidang karena itu momok loh istilahnya momok dulu itu kan gini kira-kira gini konsep orang tua juga guru ya mungkin waktu saya kecil atau apa itu orang misalnya nggak bisa matematika gitu kalau dulu itu kan bahkan itu kayaknya dia bodoh gitu loh bodoh. Bahasanya itu wah bodoh dia padahal pinter olahraga mungkin pinter ngelukis nyanyi nari gitu. Misalnya itu nggak dianggap lalu nanti rankingnya bisa sangat paling bawah gitu itu juga pendidikan kita. Dan orang ngelesin yang dia memang istilahnya nggak suka dan mungkin nggak terlalu minat di situ, diforsir di situ. Beberapa kasus yang sekarang itu orang-orang yang dalam tanda kutip punya dana, punya uang, itu kadang ngelesin orang-orang yang memang atau anak-anak yang memang dia minat apa gitu kan. Ya beberapa orang kaya lah boleh itu. Oh kamu suka apa? Oh piano apa? Yang biasa-biasa kamu lesnya di bimbingan belajar nanti lesnya ngulangin yang di sekolah ya matematika ya terus itu dia nggak ngeles sesuatu yang dia suka ya mungkin belajar les itu oke lah tapi maksudnya itu menjadi standar itu kan bermasalah. Nah itu harus dipahami tidak hanya guru di sekolah tapi orang tua juga. Jadi biasa kan kalau orang tua kan juga suka membanding-bandingkan nih anak-anaknya dengan oh ini pintar gini kamu harus ikut nih biar sama seperti dia pintar matematika dilesin padahal anak itu nggak suka itu padahal anaknya suka menari kenapa nggak dilatih sebagai misalnya biar muncul bakat aslinya itu nah di sanalah sebenarnya peran pendidikan karena pendidikan itu tidak hanya belajar dengan dibatasi tembok persegi 4 di kelas itu tidak seperti itu pendidikan tapi pendidikan itu ya eksplor sebanyak-banyaknya apa yang menjadi jati diri apa yang menjadi potensi diri itu lebih diunggulkan gitu karena tidak kalau misalnya kita ingin meniru saya ingin seperti dia nih nggak akan ketemu ngejarnya kesusahan karena bukan sesuatu yang memang disukai. Dia nggak minat di situ dan hasilnya pun akan berbeda pasti itu. Walaupun mungkin ya kasus-kasus tertentu misalkan dia nggak terlalu minat tapi setelah itu karena situasi lalu dia ngejar ya biar cuma kan pilihan saja nih pengen ini gitu. Dan sayangnya juga Mas di sekolah-sekolah itu juga kayak kita di ranking itu belajar itu kan untuk belajar tanpa jadi kayak dehumanisasinya di situ kayak tidak memanusiakan manusianya di sana kenapa sih kita di ranking ini peringkat pertama, peringkat kedua dan sebagainya sampai urutan paling bawah bahkan itu karena saya yang terakhir itu bahkan kalau di perguruan tinggi juga ada cum laude lulusannya susah payah apa dan sebagainya lulusan dengan apa dan sebagainya. Kenapa belajar itu yang untuk belajar aja dan kenapa misalnya kayak kita di kelas itu juga ada kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas terakhir itu. Jadi kalau kelas terakhir itu kumpulan yang bodoh-bodoh dan juga kenapa? Nah ini yang perlu mungkin banyak yang menentang mungkin
memang harus seperti itu biar ada semangat motivasi dan sebagainya. Dan ya kenapa harus menggunakan model seperti itu? Dan ya ada kelas unggulan, kelas B, cukup dan sebagainya, sehingga secara psikologis anak didik itu sudah oh iya ya saya ini ya kurang mampu, kurang bisa, kurang mengikuti pelajaran ini, sehingga malah jadi malah minder gitu. Nah ini harus kita melihat secara psikologis dan sosiologis dari anak didik itu juga. Dulu kayaknya sempat nggak ada ranking juga sih, maksudnya zaman saya ranking ya, tapi setelah itu kayaknya ranking, kritik soal ranking mulai ada, sempat nggak ada, lalu misalkan ada itu nggak diurutin benar sampai bontot gitu. Itu ya, kalau sampai bontot itu saya yang ngalami, saya yang terakhir. Itu kalau ngambil rapot itu orang tuanya itu yang paling hafal itu. Aduh, sendiri pasti itu anaknya. Padahal minat kita nggak semua mata pelajaran itu. Saya itu termasuk yang nggak suka matematika dan digenjot apapun, akhirnya ya sedengan lah. Misalkan matematika biasanya ikut 4, 5, digenjot dikit ya 6, mentok-mentok 7. Gitu. Karena ngikutinya kan susah ya kalau kita nggak suka. Tapi yang nilai yang lain bisa. Lumayan lah. Wong saya pernah loh, saya kan biasa ya dulu. SD, SMP, SMA itu ranking belakangan itu biasa, dan orang tua saya biasa ngambilnya paling belakang gitu. Cuma pas nyari sekolah saya benar-benar belajar. Dan nilainya bagus-bagus memang. Paling matematika yang memang, tapi yang lain bisa tak genjot. Dan saya gini belajar. Saya belajar matematika misalkan naiknya mungkin 1-2 digit udah itu mentok lah. Nah, yang lain yang bisa tak genjot atau genjot bener ya, karena minatnya nggak di situ, mau genjot ngabisin waktu. Tapi sekarang udah jadi alumni UGM. Tapi saya dulu sempat bangga, maksudnya sempat belajar bener yang ranking 1 itu, dengan saya itu nilainya selisih 1, gitu di NEM itu. Padahal saya biasa belakang, tapi pas di ujian terakhir berarti saya cuma gini aja, berarti saya kalau belajar bisa gitu aja. Artinya nggak ketertarikan kita di sana. Selain kita susah mengikuti, dan di sekolah itu juga ada kayak KKM itu yang menentukan, yang mencekoki KKM yang nilai standar itu. Jadi misalnya kalau matematika standarnya 75, minimal. Iya, standar ya. Kriteria kelulusan minimum gitu. Jadi kalau matematika misalnya 75, ya tidak bisa mencapai 75 itu tidak lulus gitu. Ada ya itu ya? Ada. Kalau di rapot peserta didik itu biasanya ada. Ada ya? Ada KKM-nya. Standar. Saya lupa kalau yang dulu gimana. Dulu itu sempat loh yang dulu nilai minimal 0, lalu naik 1,2. Yang dulu-dulu kan yang tinggalnya banyak ya, zaman angkatan lama banget loh. Itu umum lah. Zaman Mas Kak, mungkin ayah-ayah kita yang dulu itu umum tinggal kelas itu. Ada nilai minimal juga dulu. Tapi dulu jujur sih, dalam arti dulu itu kalau tinggal kelas ya tinggal kelas beneran. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Karena berpengaruh pada akreditasi gurunya, sekolahnya, kepala sekolah juga terlibat. Gitu. Kenapa mau nggak mau harus nilai bagus. Harus bagus. Padahal dimanipulasi sebenarnya. Itu cerita banyak. Guru juga banyak. Saya kan pernah jadi guru. Nah itu pokoknya ceritanya banyak. Pokoknya kalau yang bandel dan sebagainya, yang susah kita gini, tutup mata deh. Dan berdoa semoga dengan nilai ini ya bisalah nanti gini. Padahal ya sebenarnya bisa nggak seperti itu juga. Maksudnya modelnya kan akhirnya kan aneh juga kan. Aneh juga. Memanipulasi. Jadi ketidakjujuran dimulai pada proses di pendidikan gitu. Padahal guru itu dituntut untuk jujur dan sebagainya. Tapi aslinya katakanlah ya, misalnya dia nggak bisa nilainya 2, 3, 4 misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau mau sekali dia lulus, dia apa sih pelajaran yang dia paling disukai, nilai gede, ya udah. Dia nggak perlu harus nilai bisa semua mata pelajaran itu. Nah ini. Lalu daripada sekarang nilainya 3 jadi 6 misalkan.
pada hasilnya 3 gitu. Kan ngapain? Iya. Nah, cuma untuk ngejar lulus aja loh ya. Lulus, Maksudnya lulus ya udah setelahnya kalau dia nggak bisa yang di situ ya kan tetap lulus ya, tapi dia kan mungkin di nilai-nilai yang lain memang bagus. Karena untuk kebutuhan administrasi juga, untuk kebutuhan akreditasi gitu. Jadi kalau misalnya nilai siswanya bagus, administrasinya bagus, itu akreditasinya unggul dan sebagainya. Karena itu sistem ranking, tidak hanya orangnya, tidak hanya peserta didiknya, instansi pendidikan juga di ranking gitu. Akhirnya ke situ. Ada sekolah yang unggul, ada perguruan tinggi yang unggul dan sebagainya. Sehingga nah ini yang menyebabkan kesenjangan di pendidikan itu seperti itu. Yang kaya, yang unggul tetap unggul, yang ini akan tetap rendah, dan banyak juga dana-dana yang mengalir itu pasti di perguruan tinggi yang unggul-unggul itu kan. Ya, jadi banyak bantuan-bantuan yang seharusnya kan dibalik. Jadi perguruan tinggi yang kurang mampu atau kurang ruang lingkupnya, misalnya dari segi sarana prasarananya itu kurang memadai dan sebagainya, seharusnya aliran dana kan dikucurkan ke sana biar pemerataan pendidikan. Tapi ini terbalik. Iya, yang unggul, yang sudah mampu itu lebih besar lagi, sedangkan yang kecil tetap kecil. Ini kenapa demikian? Padahal kemarin konsepnya, secara konsep loh ya, yang sekolah kayak SD SMP yang cari yang terdekat itu loh. Zonasi. Itu secara konsep bagus sih sebenarnya. Makanya bagus dalam arti ya udahlah, nggak istilahnya semua sekolah bagus, anggap aja gitu. Jadi mau yang dekat dan lebih baik yang dekat, nggak harus ngokos kemana-mana dan deket sama jauh sama aja bagus misalnya. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Soal pemerataan sekolahnya itu sendiri. Sekolah di kota ini cenderung lebih banyak deket-deket ngumpul. Yang wilayah pinggiran itu kan terbatas. Satu, belum soal fasilitas, belum soal SDM dan macam-macam ya. Pokoknya problematik di titik tertentu. Walaupun secara konsep aslinya itu menarik, maksudnya ya sekolah itu ya bagus, tapi faktanya memang tetap nggak merata. Dari banyak. Belum lagi kesejahteraan pendidiknya. Orang yang menjadi dosen misalnya di perguruan tinggi yang unggul, pasti kesejahteraan gininya lebih bagus daripada dosen atau yang mengabdi di perguruan tinggi yang kesejahteraannya kurang gitu. Itu lebih gini. Lain, padahal sama-sama setara dosen. Tapi beda pelayanan, beda sesuatu yang beda penghargaan yang diperolehnya gitu. Itu belum soal guru honorer belum juga. Soal banyak ini banyak dari sesi. Kita bahas kurikulumnya, bahas gurunya, banyak. Iya. Ini banyak. Tapi paling enggak kan kita tahu ya, maksudnya ternyata memang saking problematiknya ya. Persoalannya itu enggak tunggal gitu loh. Iya, betul. Jadi macam-macam ya. Istilahnya kan tadi fokus kurikulum ya, tapi ternyata macam-macam. Apalagi sekarang ada isu yang PNS itu sudah ditiadakan. Baru isu yang PNS yang kayak untuk guru atau untuk dosen guru. Atau nah ini pokoknya atau yang semuanya. Pegawai negeri sipil itu katanya terlalu banyak biaya negara di sana gitu. Tapi masih isu, tapi ya nggak tahu sih nanti. Udah diganti ke P3K, guru juga P3K kan, kemudian dosen P3K dan sebagainya yang nanti tidak dapat pensiun itu. Tapi masih gini, masih sekadar isu gitu. Ya aslinya memang problem di persoalan pendidikan banyak ya. Tadi itu ya kita list yang soal kurikulum, pemerataan sekolah ini masih misalkan yang di Jawa aja itu aja problematik, apalagi yang di luar Jawa yang jarak itu sangat bermasalah soal transportasi, lalu antar sekolah itu jauh minta ampun. Saya pernah di Papua waktu itu sempat saya agak masuk itu SD sekolah itu ya, ke sana ada kampung itu juga guru nggak mesti ada loh di situ karena gurunya kan dari jauh-jauh. Jadi dia bisa dari daerah Sulawesi atau apa, memang ditugaskan. Tapi kalau pas di sana kan kalau libur juga dia ambil panjang. Jadi sekolah itu kadang nggak ada gurunya memang. Jadi problem kalau dulu kalau pas
di Papua mungkin malah tertentu nggak ada gunanya. Ya itu karena memang memang nggak ada di wilayah gitu. Saya karena itu nemuin sendiri. Itu bicara soal kita sekarang pakai gadget macam-macam. Jumlahnya itu kejauhan lah. Makanya program guru istilahnya ya, orang kalau mau jadi guru, ya mungkin ke istilahnya semacam kalau dokter nih apa itu kayak pengabdian 2 tahun dulu atau apa itu namanya, itu sebenarnya kok kemana itu penting aslinya. Biar mengenal itu ya enggak sama di ini standar macam-macam. Banyak yang perlu kita bahas sebenarnya. Iya. Dan semoga nanti jadi menteri pendidikan. Yang bisa mempengaruhi menteri pendidikan di kebijakan secara politik. Ya birokrasi jelas, di pendidik jelas. Tapi memang kadang problematik itu di level kebijakan. Karena ya kalau di kebijakannya itu sejalan juga dengan praktek-praktek basis ideologi yang diterapkan, mungkin soal tadi Ki Hajar Dewantara dan konsep belajar mereka, aslinya kalau yang penerapan praksisnya juga bagus ya mungkin bagus juga. Mungkin nanti untuk gini, karena rencana kalau misalnya bisa S3 saya mau riset gini tentang, jadi setiap provinsi itu ada perwakilan sekolah-sekolahnya. Jadi seperti apa wajah pendidikan di Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Nah itu seperti apa untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar ini. Kalau misalnya kesampaian dulu sebenarnya pengen mengkritik sistem pendidikan sih dengan kacamatanya Ivan Illich kan, tapi udah saya ganti ke Merdeka Belajar sekarang. Ivan Illich itu bukunya apa ya? Deschooling Society. Bubarkan sekolah dari masyarakat. Ivan Illich. Nah, saya itu udah terlalu lama nggak baca-baca. Banyak Mas ini. Ada. Nah, ini sebelum kita selesai, ini 5 menit lagi kita selesai. Nah, ke depan ini dunia pendidikan ini dengan konsep Merdeka Belajar, dengan mungkin kurikulum yang mau diterapkan, sudah di jalur yang benar belum sih secara konsep? Lalu secara praktis mungkin banyak catatan ya. Tapi secara konsep aslinya atau masih mestinya masih ada yang perlu diperbaiki secara konsep juga atau gimana? Secara konsep, secara gagasan dan secara regulasi hukum yang dibuat oleh Mas Menteri kan arahnya udah ke perbaikan dari sistem pendidikan. Arahnya lebih mengindahkan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi pendidikan itu menghamba atau mengabdi pada anak didik. Ya, jadi tidak untuk birokrasinya, tapi untuk mengabdi pada anak didik. Anak didik itu inginnya apa dan sebagainya. Instansi pendidikan yang hingga ke Menteri Pendidikan itu memfasilitasi. Jadi secara gagasan sudah mulai pada pembentukan wajah pendidikan yang memang lebih menghargai minat, bakat, potensi dari anak didik itu. Tapi secara praktiknya itu mungkin perlu evaluasi, perlu hal-hal yang perlu kita uji lagi di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan gagasan yang dibuat sedemikian rupa ini, atau masih ada suatu hal yang perlu kita evaluasi lagi. Ini kan perlu riset berkelanjutan di sekolah-sekolah, di lapangan dan sebagainya. Tapi secara gagasan, apa yang dipikirkan oleh jauh dulu oleh Ki Hajar Dewantara itu sudah mulai tergambarkan. Itu pun masih di tataran pendidikan di Indonesia bagian barat, mungkin tengah mulai-mulai. Yang timur kita belum tahu apakah sudah menyentuh pada pemerataan pendidikan, artinya konsep egaliter di situ, artinya keadilan pendidikan itu apakah sudah sesuai di sana atau masih atau masih jomplang dan sebagainya. Itu kita perlu kaji ulang. Itu sih yang gini. Tapi kita menyambut baik dan menyambut sangat bangga melihat
peraturan pendidikan khususnya Permendikbud itu nomor 56 ya tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Nadiem Makarim tentang kurikulum merdeka ini. Artinya lebih karena kan dia, konsepnya itu memerdekakan anak didik, bukan menjarakan anak didik. Dan anak didik juga di sini ditempatkan atau diposisikan sebagai subjek belajar. Kalau dulu kan anak didik itu sebagai objek kan, sebagai objek belajar. Jadi guru itu sebagai subjeknya, siswa itu sebagai objek belajar. Tapi sekarang sudah mulai mengangkat atau memposisikan anak didik itu sebagai subjek belajar yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tuntun, yang harus kita motivasi agar anak didik ini sesuai dengan rule-nya, tidak menyimpang, tidak kemana-mana, dan tidak mengikuti doktrin dari seorang guru dan sebagainya, tidak lepas dari apa potensi dirinya, sehingga ini yang menjadi catatan baik dari kebijakan dan kurikulum merdeka belajar ini. Itu sih Mas. Oke. Dan semoga sih kurikulum itu nggak ganti-ganti dalam arti yang ide besarnya ya. Mungkin sepakat dengan sampean yang tadi. Mungkin kalau diperbaiki ya item-item apanya gitu. Bahkan saya sudah kasih catatan di riset saya, di tesis saya. Kita buat kurikulum pendidikan Indonesia satu saja. Jadi kalau misalnya itemnya atau dari segi hal yang perlu atau dari komponennya, teknisnya, praksisnya yang perlu diperbaiki, itu perbaiki sana. Evaluasi yang bagian komponennya saja yang perlu kita perbaiki. Dan ini sebenarnya sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara atau Trikon itu kan. Continue itu, artinya berkelanjutan, kurikulum itu berkelanjutan, tidak terputus, belum selesai, belum kita berhasil menyesuaikan kurikulum 2013, ini sudah ada kurikulum baru. Ini para guru, di instansi pendidikan ini baru menyesuaikan, baru belajar. Oh ternyata gini lah kurikulum 2013. Oh ternyata gini, baru udah diganti, udah belajar lagi yang baru. Nah, biar nggak seperti ini, biar nggak outputnya jelas, pendidikan itu keluarannya jelas itu, tidak baru menyesuaikan sudah ganti baru lagi. Itu dan sih. namanya nggak usah ganti-ganti. Itu. Saya itu sampai nggak hafal itu tadi kan sampai sempat sebut ya kurikulum ini ada 11 kurikulum totalnya. Sampai kurikulum apa aja dari zamannya Soekarno. Nah, aku yakin, aku belum nggak tahu ya datanya. Aku yakin dulu itu lebih panjang baru ganti. Kayaknya yang belum lama-lama ini sedikit, mungkin 2-3 tahun ganti, 2 tahun ini belum lama-lama ini deh. Itu aneh. Sama sebenarnya ini ya, alumnus filsafat ini ada yang sering jadi rujukan kalau isu pendidikan. Namanya Pak Darmaning Tias. Saya merujuk buku beliau, pendidikan rusak-rusakan. Ada buku-buku yang memang mengkritik pendidikan. Itu alumnus filsafat. Iya, saya baca alumnus filsafat. Itu di podcastnya belum lama ya, Helmi Yahya atau Gita Wirjawan, saya lupa nih. Ada kok dia sempat. Ada, saya sempat nonton juga. Sempat nonton ya. Saya lupa. Helmi Yahya apa Gita Wirjawan. Di grup alumni ada juga, jadi seringan. Pada maning kelas kayaknya kapan-kapan sempat ketemu belum ya, kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa ngobrol. Syukur-syukur adain seminar bareng. Ya semoga ketemu dan bisa diskusi lah tentang biar ada tongkat estafet dari pemikiran Pak Darmaning Tias, kan keren banget buku-bukunya itu. Dan dia di Jakarta juga sering diskusi, jadi rujukan gitu. Jadi rujukan Pak Darmaning Tias gitu. Mungkin itu Mas Gede luar biasa diskusinya. Jadi ini sedikit serius di akhir-akhir, jadi bahas tema. Tapi menarik karena memang ini kayaknya problem semua orang ini soal pendidikan ini jadi obrolan. Ini sebenarnya baru kulit-kulitnya. Belum ke daging pendidikan. Karena tulisannya Pak 500 halaman, luar biasa ini. Jadi ya syukur, semoga lain waktu bisa siap ketemu ngobrol-ngobrol lagi gitu. Siap. Kalau main ke Jogja kabar-kabar. Iya. Pokoknya sini ya. Yang penting kan
stay di sini. Wah iya. Kalau nggak stay ya nanti janjian. Gimana? Oke. Pas ini 1 jam lebih dikit. Wah, ya, jadi siap. Pokoknya dipas-pasin ya. Terima kasih Mas Gede. Jadi teman-teman wedangan semua, nanti obrolan Mas Gede ini memang wah asik lah soal pendidikan, dan mungkin lain waktu bisa dicari di, biasanya dulu ada sering diskusi soal pendidikan apa yang kolektif akademi, itu juga ada ya, rekamannya ada ya? Ada, nanti di YouTube-nya kolektif akademi. Oh iya, nanti silahkan teman-teman bisa lihat. Itu lebih serius itu. Lebih serius tuh. Teorinya ada macam-macam tuh. Kalau sekarang saya yang bingung kalau itu. Keren. Oke Mas Gede, thank you. Terima kasih Mas. Dan semoga bisa ketemu lain waktu. Siap. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Siap. Oke, makasih. Iya, Mas.